Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Hope you are doing well. Selamat datang kembali di kelas daring tematik. Sudah siap belajar? Oke, sebelum belajar Ibu mau cek semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Before we begin, let's review the lesson from last week. Coba sebutkan kita sudah membahas tentang apa saja. Great, we have learned about natural disasters such as earthquake, gempa, tsunami, volcanic eruption, gunung meletus, storm, badai, tornado, angin puting beliung, dan terakhir landslide atau longsor. Nah, setelah kita belajar bencana alam, selanjutnya kita akan membahas bencana buatan atau human-made disaster. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So listen carefully. Topik yang akan kita bahas hari ini diantaranya adalah kaitan dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 41, bencana buatan, human-made disaster, adab simpati dan empati, dan terakhir tentang menjaga alam. Berikut adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kaitannya dengan materi kali ini adalah berbagai kerusakan atau bencana yang terjadi merupakan ulah tangan manusia. Pernyataan awal pada ayat ini menegaskan bahwa manusialah yang telah mendapat mandat menjadi khalifah di bumi. Segala hal yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari campur tangan manusia. Di sini jelas bahwa kerusakan itu adalah kerusakan yang akibatnya menimpa pada manusia, yaitu pada desa atau kota yang mereka bangun melalui tangan-tangan mereka. Namun, manusia melakukan penyelewengan terhadap tugasnya sebagai khalifah di bumi. Manusia tak lagi memelihara lingkungan, melakukan perbuatan yang menyeleweng, saling berkelahi, saling khianat, saling memeras satu sama lainnya. Akhirnya terjadilah bencana itu yang oleh Allah di akhir ayat ini dijadikan sebagai warning atau peringatan bagi manusia, agar manusia kembali ke jalan yang benar sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alam semesta. Let's jump to the main topic. Perhatikan, siap-siap. Bencana buatan, human-made disaster. Banjir, floods. Banjir ada yang disebabkan oleh bencana alam, yaitu karena hujan lebat yang terus-menerus. Banjir juga ada yang disebabkan oleh ulah manusia, yaitu karena membuang sampah sembarangan. Got menjadi tersumbat, air tidak bisa mengalir. Semua orang tidak bisa melakukan kegiatannya. Banjir biasanya terjadi di daerah perkotaan yang padat penduduk. Selanjutnya adalah bantuan untuk korban banjir.
Nah, biasanya tim SAR atau Search and Rescue akan datang langsung ke daerah yang terkena dampak dan mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya menggunakan perahu karet. Setelah itu, mereka dikumpulkan di posko darurat dan pemerintah akan turun tangan langsung membantu dalam penyediaan makanan pokok untuk warga. Kebakaran, fire. Kebakaran terjadi akibat ulah manusia yang tidak berhati-hati. Bisa karena anak-anak yang bermain api, kompor gas yang meledak, atau karena listrik. Kebakaran biasanya menimbulkan kerugian besar karena api yang besar itu dapat membakar semua barang-barang yang ada di rumah atau di gedung. Air dapat membuat kebakaran padam, namun biasanya memerlukan air yang banyak untuk memadamkan api. Nah, kita kan sudah belajar tentang profesi di semester kemarin. Coba Ibu mau tanya, siapa sih yang bertugas memadamkan api ketika kebakaran? That's right, jawabannya adalah pemadam kebakaran atau firefighter. Adab mengucapkan rasa simpati dan empati. Simpati, dengarkan cerita Ibu ya. Pada siang hari, ketika sedang jam istirahat, Rara dan Agni membicarakan tentang Farah yang sudah lama tidak masuk sekolah. Rara mendapat kabar dari ibu guru kalau Farah cedera di bagian kakinya karena tertimpa dahan pohon yang patah. Rara dan Agni berencana akan menengok Farah ke rumah sakit setelah mendapat izin dari kedua orang tua. Rasa prihatin atas kejadian yang menimpa seseorang itu disebut simpati. Empati. Setelah mendapatkan izin, Rara dan Agni mengajak teman-teman yang lain untuk mengumpulkan sumbangan dan menawarkan bagi siapa saja yang ingin ikut menjenguk, namun hanya beberapa perwakilan. Di rumah sakit, mereka melihat Farah yang masih terbaring lemas. Ardi, sang ketua kelas, memimpin doa untuk kesembuhan Farah yang diikuti lainnya. Mereka berharap Farah dapat segera sembuh dan kembali bersekolah. Tidak lupa, sumbangan yang mereka kumpulkan diberikan langsung kepada Bunda Farah. Setelah itu mereka pamit pulang. Jika kita merasakan apa yang mereka rasakan dan melakukan sesuatu untuk membantu, itu disebut empati. Materi selanjutnya, cara menjaga alam. Cara menjaga alam yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, menghindari barang yang mengakibatkan sampah plastik, memelihara tanaman di sekitar rumah. Yang kelima, menjaga kelestarian tempat-tempat wisata alam, tidak memetik bunga-bunga sembarangan, dan terakhir, mengurangi polusi udara akibat kendaraan bermotor dengan memelihara pepohonan yang ditanam di sekitar jalan raya. Kesimpulan, conclusion, bencana banjir dan kebakaran sering terjadi akibat kelalaian manusia. Lalu ada perbedaan simpati dan empati dari tindakan yang telah diperbuat. Dan terakhir, pentingnya menjaga alam karena kita manusia sebagai khalifah yang sudah sepantasnya menjaga alam, bukan malah merusaknya. Selanjutnya ada assignment, tugas untuk kalian. Pertama, coba ceritakan secara singkat bencana banjir atau kebakaran yang pernah kalian lihat di TV atau kalian lihat secara langsung. Lalu apa yang harus dilakukan saat orang lain terkena bencana? Dan terakhir, apa yang tidak boleh dilakukan? Oke, tugas-tugas tersebut kalian coba bikin cerita dan direkam suara maksimal 3 menit. Setelah selesai, kirimkan di kelas daring ya.
Okay, that's all for today. Thank you for your attention. If you have any question, feel free to ask me on my SNS below. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Have a nice day. See you.